Bab 2069 Sinan. Wang Lin menghormati keputusan orang gila itu. Setiap orang memiliki tanggung jawabnya masing-masing. Wang Lin memahami hal ini. Dia tidak punya hak untuk memutuskan tanggung jawab orang gila. Sebagai seorang teman, hal terbaik yang bisa dia lakukan adalah membangunkan orang gila itu. Adapun apa yang harus dia lakukan selanjutnya, Wang Lin tidak perlu ikut campur. Wang Lin juga memiliki jalan yang harus diambilnya. Dia ingin kembali ke dunia gua, kembali ke planet Suzaku, kembali ke tempat dia dibesarkan. Mungkin kali berikutnya aku bertemu orang gila itu adalah 300 tahun dari sekarang. Wang Lin berjalan ke kejauhan. Meskipun dia adalah orang paling kuat di benua astral abadi, masih ada hal-hal yang membuatnya bingung, seperti alam dewa abadi, yang maha melihat, dan kebangkitan One Air. Berjalan di bawah langit yang luas, Wang Lin juga merasa bingung. Dia tidak tahu apakah teman lama yang dia cari ingin ingatan mereka terbangun atau ingin kembali ke dunia gua bersamanya. Mungkin melupakan masa lalu dan memulai yang baru di benua astral abadi adalah yang terbaik bagi mereka, gumam Wang Lin sambil memikirkan tentang Zhou. Itu adalah pilihannya. Saya tidak bisa menggantikan pilihan mereka dengan keinginan saya. Wang Lin menghela nafas saat dia melihat ke kejauhan. Disitulah Situ Nan berada. Negara Wusuan adalah negara fana di bagian utara benua tengah di benua lilin surgawi. Ada 4 negara di benua lilin surgawi, dan terjadi perselisihan di antara mereka sepanjang tahun. Meskipun tidak ada perang skala besar, ada banyak pertempuran kecil di perbatasan. Namun, keempat negara tetap mengendalikannya, sehingga skala pertempuran tidak pernah meluas. Di perbatasan Wusuan dan Zhouling, ada sejumlah besar tentara yang ditempatkan di sini. Kamp militer tampak tak berujung dan penuh sesak dengan orang. Ada niat membunuh yang kuat di udara. Lebih dekat ke pedesaan, di gerbang kamp, ribuan tentara berdiri dalam barisan vertikal. Beberapa jenderal dan perwira melihat ke kejauhan seolah sedang menunggu sesuatu. Tak lama kemudian, suara kuda terdengar di sepanjang jalan resmi. Seekor kuda hitam berlari maju seperti angin dan menerobos ribuan tentara sebelum berhenti di depan para jenderal. Kuda perang itu mendesis dan kukunya terangkat ke udara, lalu seseorang melompat turun dari kudanya. Orang ini juga memakai baju besi. Setelah mendarat, dia berlutut dan mengatupkan tangannya. Laporan. Kelompok Raja Nan sekarang berada 50 km jauhnya. Prajurit itu mengumumkan dengan suara keras, lalu dia menundukkan kepalanya menunggu perintah. Di antara kelompok tersebut, ada seorang lelaki tua yang memberikan tekanan tanpa merasa marah. Dia berada di tengah-tengah kelompok dan dengan cepat berkata, "Lanjutkan ke pramuka." Barisan depan akan menyambut kelompok Raja Nan. Setelah dia selesai berbicara, seorang pria parubaya dengan cepat melangkah maju. Setelah menggenggam tangan lelaki tua itu, dia berangkat bersama 10.000 tentara dari kamp, menendang banyak debu. Di samping jenderal tua itu, seorang pegawai negeri keluar dan berkata, "Jenderal Agung, Raja Nan ini kemungkinan besar akan datang dengan niat buruk. Rumor mengatakan bahwa Raja Nan suka bersenang-senang dan sangat boros. Hampir semua orang takut padanya saat dia lewat. Saya juga mendengar bahwa Raja Nan memiliki banyak istri dan membangun istana untuk mereka. Rumor mengatakan bahwa dia memiliki lebih dari kaisar saat ini." Orang yang berbicara ragu-ragu sejenak dan tidak menyelesaikannya. Jenderal tua itu masih merenung dalam diam seolah dia tidak mendengar perkataan orang-orang di sampingnya. Dia berdiri di sana tanpa berkata apa-apa, tapi ada kilatan rasa dingin di matanya. Rasa dingin ini tetap terlihat di matanya saat aura kuat mengelilinginya. Sebagai jenderal besar di perbatasan, mengendalikan hampir 500.000
Tentara tanpa menjadi bangsawan tentu saja menimbulkan ketidaksenangan di antara yang lain. Jika bukan karena negara Wusuan membutuhkan jenderal yang tak terkalahkan seperti dia pasti sudah lama terpaksa pensiun. Rumor mengatakan bahwa Raja Nan sangat arogan dan sangat peduli dengan penampilan. Jika skala pesta penyambutannya tidak cukup besar, dia mungkin tidak akan senang. Jenderal Agung, haruskah kita mengirim lebih banyak orang ke sana? Jenderal Agung, orang yang rendah hati ini juga merasa bahwa kita harus mengirim lebih banyak orang untuk menyambutnya. Karena Raja Nan menyukai pemandangan yang megah, maka kita harus menyambutnya dengan 100.000 tentara kita. Sejajarkan jalan dengan tentara kita agar dia melihat kekuatan tentara kita. Jenderal Agung, tidak perlu ragu. Raja Nan adalah orang yang tercela dan sudah mengincar jenderal besar. Untuk orang seperti itu, kita harus. Jenderal tua itu mengerutkan kening dan mengangkat tangannya. Semua orang terdiam saat semua tatapan tertuju padanya. Terlihat pamornya di ketentaraan ini tidak bisa tergantikan oleh siapapun. Semua prajurit saya adalah pahlawan yang selamat dari pertumpahan darah selama beberapa dekade. Saya tidak setuju menggunakannya untuk menyapa Raja Nan. Kumpulkan 1.000 orang, keberadaan saya di sini secara pribadi sudah cukup. Kata-kata jenderal tua itu penuh dengan tekad, dan tidak ada yang bisa menolaknya. Setelah dia berbicara, ekspresi semua orang menjadi serius dan mereka mengatupkan tangan sebagai tanda terima kasih. 1.000 kilometer jauhnya, sebuah gerbong mewah sepanjang sekitar 100 kaki melaju di sepanjang jalan resmi dengan konvoi gerbong yang panjangnya hampir 1 kilometer. Ada seniman bela diri yang mengenakan pakaian biasa di sekitar gerbong. Suara musik terdengar dari gerbong sepanjang 100 kaki itu, bersamaan dengan suara tawa para wanita. Bagian dalamnya tampak cukup hidup. Bagus, bagus, menari. Raja ini akan memberimu hadiah. Suara seorang pria memecah tawa. Bahkan terdengar erangan samar dari kereta juga. Para penjaga di sekitarnya sudah lama terbiasa dengan hal ini dan tidak peduli sama sekali. Setelah kereta menempuh jarak beberapa kilometer, seorang pemuda berbaju biru yang duduk di sebelah kereta mengeluarkan suara gemuruh yang tajam. Raja Nan telah memerintahkan kita untuk menghentikan pawai. Saat kata-katanya bergema, rantai panjang gerbong itu perlahan berhenti. Semua wanita cantik keluar dari gerbong besar di depan. Pakaian mereka berantakan dan terlihat jelas mereka baru saja memakainya. Mereka semua tampak lelah saat berjalan menuju gerbong di belakang. Ada banyak perempuan, puluhan di antaranya. Sulit membayangkan mereka semua berada di gerbong setinggi 100 kaki. Saat mereka pergi, lusinan wanita menawan keluar dari gerbong di belakang. Mereka tampak seperti pengganti dan dengan cepat memasuki gerbong di depan. Tak lama kemudian, musik dan suara rintihan, bersamaan dengan tawa pria itu, bergema sekali lagi. Saat gerbong bergerak maju, terlihat satu batalion beranggotakan 1.000 orang yang dikirim untuk menyambut mereka. Melihat begitu banyak orang yang datang untuk menyambut mereka, dengusan dingin datang dari kereta setinggi 100 kaki. Namun, kereta itu tidak berhenti. Ia terus maju di bawah perlindungan 1.000 tentara ini. 1 jam kemudian, konvoi gerbong muncul di depan barak. Suara rintihan sesekali keluar dari gerbong setinggi 100 kaki itu. Saat mereka mendekat, suara rintihan menjadi semakin jelas, dan semua tentara yang hadir mendengarnya. Hal ini menyebabkan jenderal tua itu mengerutkan kening dan ketidaksenangan muncul di matanya. Dia mendengus dan berjalan ke depan. Sejumlah besar pegawai negeri mengikutinya, penuh dengan niat membunuh. Saat dia mendekat, semua penjaga di sekitar gerbong yang berhenti menjadi gugup. Mereka bisa merasakan niat membunuh yang datang dari jenderal lama, dan itu membuat mereka gemetar.
Para penjaga takut, tapi mereka segera berjalan maju. Pemuda di kereta Gan cepat berdiri dan menjerit tajam. Berhenti, Raja Nan. Sebelum pemuda itu selesai berbicara, seorang jenderal parubaya di sebelah jenderal yang lebih tua memperlihatkan tatapan tajam dan berteriak, "Siapa kamu?" Ketika dia berbicara, semua tatapan para prajurit di sini tertuju pada pemuda ini, menciptakan tekanan yang tak terlihat. Wajah pemuda itu tiba-tiba menjadi pucat dan dia bahkan tidak berani berbicara. "Sinan, apa yang sedang kamu lakukan?" Saat jenderal tua itu mendekat, suara gemuruh datang dari gerbong. Bersamaan dengan kata-katanya, erangan itu tiba-tiba berhenti. Lelaki tua itu memberikan tekanan tanpa merasa marah ketika berdiri di samping kereta dan berbicara. Jenderal Sinan tua ini menyapa Raja Nan. Setelah hening beberapa saat, tirai dibuka dari dalam gerbong dan seorang pria paruh baya keluar. Matanya agak hitam dan tampak agak cekung. Dia berdiri di kereta sambil memandangi jenderal tua itu. Ada sedikit kesuraman saat dia tiba-tiba tersenyum. "Memang layak menjadi jenderal besar Wusuan, Sinan. Dengan Anda melindungi perbatasan, tidak ada yang perlu ditakutkan oleh Wusuan." Raja ini datang untuk memberi hadiah kepada jenderal perbatasan. "Oh, kalau begitu ayo masuk ke barak." Jenderal tua itu memandang Raja Nan dengan ekspresi acuh tak acuh. Namun, tatapannya memberi tekanan besar pada Raja Nan. Selain itu, semua orang di sini mengeluarkan niat membunuh dan memiliki tatapan dingin, yang membuat keringat muncul di dahinya. Raja Nan tersenyum dan dengan cepat berkata, "Tidak perlu, raja ini bisa tinggal di luar, tidak perlu masuk." Tidak ada yang tahu bahwa Wang Lin telah menyaksikan semuanya dari awal hingga akhir. Wang Lin berdiri di langit dan tatapannya tertuju pada satu orang. Orang itu adalah jenderal tua, Sinan. Dia tidak menjadi raja, tapi seorang jenderal yang hebat. Saya tidak tahu apa yang akan dia pikirkan setelah dia mendapatkan kembali ingatannya. Wang Lin tersenyum. Dia sangat senang. Bab 2070. Kamu adalah Situnan. Jauh di tengah malam, obor berkedip-kedip dan tim tentara berpatroli di barak. Seluruh kamp tampak seperti kota yang berlapis baja dan juga memberikan kesan ketertiban. Di luar kamp, tidak ada lagi musik. Benar-benar tenang. Lampu padam di sebagian besar tenda. Hanya sedikit yang tersisa, dan sosok di dalamnya dapat dilihat. Khususnya, cahaya di tenda sang jenderal terang benderang dan ada banyak penjaga di sekitar tenda. Jenderal tua, Sinan, berdiri di samping peta dan mengerutkan kening. Hanya ada dia di sini, dan suasana sangat sunyi, hanya suara lilin yang menyala. Raja Nan, orang seperti itu tidak layak disebut Raja Nan. Jenderal tua itu melihat ke peta dan mendengus dingin. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dia memiliki perasaan aneh terhadap nama Raja Nan. Seolah-olah tidak ada seorang pun di dunia ini yang memenuhi syarat untuk disebut Raja Nan. Oh, lalu siapa yang pantas dipanggil Raja Nan? Sebuah suara menggoda datang dari belakang jenderal tua itu. Tubuh jenderal tua itu bergetar, tetapi ia segera pulih normal. Dia berbalik dan melihat seorang pemuda berpakaian putih dan berambut putih berdiri tidak jauh dari sana, menatapnya sambil tersenyum. Sebelum orang tua ini menjadi raja, tidak ada seorang pun yang memenuhi syarat untuk disebut Raja Nan. Jenderal tua itu tidak panik sama sekali saat dia dengan tenang duduk di sana. "Duduk." Jenderal tua itu menunjuk ke depan. Wang Lin menatapnya dan menghela nafas kagum. Sangat jarang seseorang tetap tenang ketika orang asing tiba-tiba muncul. Secara khusus, ketenangan ini bukanlah ketenangan palsu, melainkan ketenangan sejati. Wang Lin tersenyum tipis dan duduk di hadapan jenderal tua itu.
Apakah kamu punya anggur? Wang Lin tertawa. Bagaimana mungkin tidak ada anggur di pasukan? Jenderal tua itu tertawa dan meneriakkan perintah kepada orang-orang di luar. Seseorang, bawakan anggur. Balasan hormat datang dari luar dan kemudian beberapa tentara masuk. Saat melihat Wang Lin, mereka semua terkejut, terutama para penjaga di luar. Ekspresi mereka berubah drastis. Mereka tidak melihat ada orang yang masuk. Ekspresi jenderal tua itu tetap sama saat dia melambaikan tangannya dan berkata, "Letakkan anggurnya dan pergi." Penjaga itu diam-diam meletakkan beberapa kendi anggur di samping Wang Lin dan jenderal tua itu sebelum mereka semua mundur. Jenderal Sinan memiliki ketenangan yang kuat. Wang Lin mengambil sebotol anggur dan meneguknya. Agar Tuan datang diam-diam ke sini, itu berarti meskipun tentara datang, mereka tidak akan bisa menghentikan Anda, jadi apa gunanya? Kata jenderal tua itu sambil mengambil sebotol anggur, membuka segelnya, dan minum banyak. Senyuman di wajah Wang Lin menjadi semakin lebar. Dia benar-benar bahagia. Dapat dikatakan bahwa sejak datang ke benua astral abadi, kejadian di mana dia merasakan kebahagiaan ini jarang terjadi. Ini berbeda dengan menemukan jiwa Li Muan atau bersama Xuan Luo. Ini adalah perasaan yang tak terlukiskan saat bertemu dengan seorang teman lama. Perasaan seperti ini membuatnya merasa sangat rileks dan bahagia. Sosok-sosok muncul di luar tenda dan langkah kaki bergema. Hanya dalam beberapa kata, tentara yang tak terhitung jumlahnya mengepung tenda dan semua jenderal ada di sini. Mereka semua tampak seperti akan menghadapi musuh yang kuat, namun tidak satupun dari mereka yang berani masuk, mereka hanya bisa mengelilingi tenda. Mereka semua gugup, tapi niat membunuh mereka tidak berkurang sedikit pun, semuanya menyatu. Hal ini menyebabkan obor yang tak terhitung jumlahnya di barak menjadi redup. Waktu berlalu, dan dalam sekejap, fajar akan segera tiba. Para prajurit telah berada di luar hampir sepanjang malam. Jika bukan karena tawa yang datang dari dalam, mereka pasti sudah bergegas masuk. Namun, tawa itu justru membuat mereka semakin bingung. Menarik. Tuan Wang telah mengunjungi banyak tempat. Orang tua ini telah mendengar tentang Gunung Se, tetapi jaraknya terlalu jauh. Sebagai manusia fana, saya tidak bisa pergi ke sana. Jenderal tua itu meletakkan kendi kosong dan mengambil kendi lainnya. Jika kamu mau maka kamu bisa. Wang Lin meminum anggur pedas sambil menatap teman lamanya dan tersenyum. Oh, Tuan Wang harus menjadi seorang kultivator. Mata jenderal tua itu berbinar. Wang Lin mengangguk tetapi tidak berbicara. Dia terus minum anggur. Waktu mengalir sekali lagi hingga fajar. Kegelapan memudar dan matahari berangsur-angsur naik ke langit. Wang Lin dan jenderal tua itu minum anggur sepanjang malam. Wang Lin berbicara banyak tentang pengalamannya di benua astral abadi. Dia berbicara tentang benua banteng surgawi, benua setan hijau, dan kota leluhur. Dia bahkan berbicara tentang semua yang terjadi di klan kuno. Ketika dia mengatakan bagaimana dia menemukan pecahan jiwa Li Muan, air mata jatuh, dan ketika dia berbicara tentang bagaimana dia telah membunuh Kaisar Dao kuno dan menukar nyawanya demi rahmat gurunya, ekspresinya menjadi redup. Dia berbicara tentang segalanya, sampai dia meninggalkan klan kuno dan kembali ke klan surgawi. Jenderal tua itu mendengarkan semua ini. Dia tidak dapat membayangkan identitas seperti apa yang dimiliki orang ini. Jika apa yang dikatakan orang ini benar, maka orang ini pasti memiliki identitas yang mengejutkan di klan Celestial. Namun, mengapa orang ini muncul di tendanya di tengah malam untuk minum dan berbicara dengannya? Dalam benak sang jenderal tua, orang di hadapannya ini perlahan menjadi akrab. Seolah-olah rasa keakraban tersembunyi di dalam ingatannya dan terungkap sekarang. Saat dia melihat air mata dan kesedihan Wang Lin,
dia juga merasakannya. Seolah-olah dia secara pribadi menyaksikan kisah antara Wang Lin dan Li Muwan. Saya tidak dapat menemukan Li Qianmei, situ, saya sudah lama mencari, tetapi saya tidak dapat menemukannya, Wang Lin bergumam sambil meminum anggur dengan pahit. Ada beberapa hal yang tidak bisa dia bicarakan dengan orang lain, tapi dia bisa membicarakannya dengan situ. Situ, siapa itu? Jenderal tua itu mengungkapkan ekspresi rumit ketika dia mendengar nama ini. Dia sering mendengar Wang Lin menyebut nama ini. Wang Lin meletakkan kendi anggur kosong dan mengambil yang lain. Sepanjang malam, mereka beberapa kali meminta orang untuk membawakan anggur. Saya punya teman baik bernama Situ, Wang Lin bergumam sambil menatap jenderal tua itu. Jenderal tua itu dipenuhi kebingungan saat dia melihat ke arah Wang Lin dan berkata, untuk menjadi teman baikmu, orang bernama Situ ini juga harus menjadi seorang kultivator. Wang Lin mengungkapkan senyuman sambil dengan lembut berkata, dia adalah seorang kultivasi, seorang kultivator yang ingin menjadi raja. Jika kamu ingin mendengar ceritanya, maka kamu harus memulai dari tempat bernama Susaku dan negara budidaya peringkat 3 bernama Sao. Suara Wang Lin bergema di dalam tenda. Jenderal tua itu mendengarkan dan kebingungan di matanya meningkat. Waktu berlalu. Saat pagi tiba dan matahari bersinar terang di luar, suara Wang Lin masih terdengar. Li Qianmei, Situ Nan, King Sui, mereka semua telah bereinkarnasi di benua astral abadi. Saya meninggalkan jejak saya pada mereka, dan itulah satu-satunya cara untuk menemukannya. Wang Lin menyesap anggur sambil menatap jenderal tua itu dan tersenyum. Jenderal tua itu diam-diam merenung. Tubuhnya bergetar, dan setelah sekian lama, dia tiba-tiba membuka matanya. Saya Situ Nan. Dia menatap Wang Lin dan suaranya ragu-ragu. Wang Lin memandang jenderal tua itu dan perlahan mengangguk. Kamu Situ Nan? Aku Wang Lin. Wang Lin, gumam jenderal tua itu, dan setelah sekian lama, dia mulai tertawa. Saat dia tertawa, air mata mengalir. Dia biasanya tidak akan mempercayai hal ini, tapi perasaan keakraban yang datang dari jiwanya dan semua yang dia dengar tentang dunia gua membuatnya mustahil untuk tidak mempercayainya. Dia tidak percaya seorang kultivator surgawi akan menipu manusia fana seperti dia. Jadi aku telah bereinkarnasi berkali-kali di benua astral abadi, dan kali ini aku adalah Sinan, Jenderal Besar Negeri Wusuan. Jenderal tua itu semakin tertawa sambil air matanya terus mengalir. Dia mempercayai semua ini, tapi keyakinan inilah yang membuatnya sulit untuk diterima. Dari 500.000 tentara di luar, banyak yang telah mengikuti saya sejak generasi kakek mereka. Kakek mereka meninggal dan kemudian ayah mereka mengikuti saya. Meski ayah mereka sudah banyak yang meninggal, namun mereka tetap mengikutiku. Sekarang katakan padaku aku Situ Nan. Saya Situ Nan, yang ingin menjadi raja. Jika aku bukan Sinannya Wusuan, lalu apa yang akan dilakukan semua prajurit itu? Karena suara jenderal tua itu, tirai terbuka dan para prajurit menyerbu masuk. Namun, satu teriakan dari jenderal tua itu membuat mereka semua keluar lagi. Reinkarnasi, reinkarnasi, satu reinkarnasi memiliki begitu banyak batasan. Saya telah bereinkarnasi beberapa kali. Jenderal tua itu sedang duduk di kursinya sambil menatap Wang Lin dengan ekspresi rumit, dan tawanya berubah pahit. Maaf, ini adalah pilihanku sendiri untuk mendukung mereka. Saya memilih untuk bereinkarnasi di benua astral abadi, dan itu tidak ada hubungannya dengan Anda. Wang Lin diam-diam merenung sambil terus minum anggur. Bantu aku membuka segel kenangan kehidupanku sebelumnya. Jenderal tua itu terus minum sampai dia menghabiskan 3 kendi. Matanya merah dan dia tampak mabuk saat menatap Wang Lin.
Ketika larut malam tiba lagi, Wang Lin meninggalkan kamp dengan ekspresi rumit. Dia melayang di udara dan melihat kembali ke kamp dengan bangga. Ketika dia menoleh ke belakang, jenderal tua itu membuka tirai dan menatapnya. Wang Lin, setelah lelaki tua ini menyelesaikan reinkarnasi ini tanpa penyesalan dan menjadi Raja Nan, aku akan pergi dan mencarimu. Kata jenderal tua itu. Suaranya dipenuhi dengan arogansi dan semangat. Wang Lin tersenyum dan mulai tertawa. Tawanya menjadi semakin keras. Situ, setelah kamu menjadi raja cukup lama, kami akan minum lagi. Wang Lin berubah menjadi seberkas cahaya dan menghilang ke dunia. Anak-anak, atur pasukan. Pertama bawa Raja Nan sialan itu kemari. Orang tua ini sudah lama tidak senang dengannya. Dia berani menyebut dirinya Raja Nan. Orang tua ini telah memikirkannya dengan matang. Aku akan menjadi Raja Nan. Jenderal tua itu tampak menjadi jauh lebih muda dan tertawa. Bab 2071. Pelangi di tengah hujan. Reinkarnasi. Apa sebenarnya reinkarnasi itu? Saya pikir reinkarnasi adalah surga, tetapi sebenarnya, reinkarnasi lebih dari sekadar surga. Wang Lin berjalan melintasi langit dan penampakan Zhou, Situnan, dan orang gila muncul di pikirannya. Pilihan orang gila mungkin bukan reinkarnasi, tetapi Zhou dan Situ memilih reinkarnasi. Mereka tidak memilih untuk hidup, karena mereka telah memilih untuk berintegrasi ke dalam kehidupan di sini. Mereka memiliki terlalu banyak koneksi sehingga mereka tidak mau melepaskannya. Zhou tidak bisa melepaskan orang tua dan kasih sayangnya dalam kehidupan ini. Situ tidak bisa menyerah pada nyawa para prajurit yang mengikutinya. Reinkarnasi adalah seumur hidup, dan seseorang mempunyai banyak ikatan dalam kehidupan. Bagaimana semuanya bisa dipotong dengan mudah? Inilah kekuatan reinkarnasi, dapat membuat seseorang tidak mampu membebaskan dirinya sendiri atau tidak ingin membebaskan dirinya sendiri. Ada kebingungan di mata Wang Lin, dan dia sepertinya mendapatkan lebih banyak pencerahan dalam kebingungan ini. Reinkarnasi adalah surga dan juga cermin. Diri yang ada di cermin adalah reinkarnasi. Kebingungan di mata Wang Lin berangsur-angsur hilang dan digantikan dengan kejelasan. Pemahamannya tentang reinkarnasi terus berkembang hingga selesai setelah melihat Zhou dan Situnan. Jalan sempit di bawahnya seperti garis yang menjulang ke langit. Aku ingin tahu apa pilihan orang lain. Wang Lin melihat ke kejauhan, menghela nafas, dan berjalan pergi. Klan surgawi, pegunungan di benua utara. Ada hutan lebat di sini, dan sangat berbahaya. Ada sebuah gua di sana tanpa ada orang di sekitarnya, hanya burung dan binatang. Namun, ketika gua itu muncul di sini bertahun-tahun yang lalu, tidak ada binatang buas yang berani datang ke sini. Gua itu sangat mewah, dan mutiara malam yang tak terhitung jumlahnya membuat tempat ini sangat terang. Namun, karena sepinya, seluruh tempat terasa dingin. Pada saat ini, ada seorang kultivator yang duduk di ruang utama di dalam gua. Budidayanya tidak terlihat tua dan tubuhnya seperti kurcaci. Kepalanya juga sangat besar, dibandingkan dengan kepalanya. Tubuh kecilnya terlihat tidak pada tempatnya. Kultivator berkepala besar ini murung, dan saat dia berkultivasi, seluruh gua menjadi dingin. Kepala besar, saat kultivator berkultivasi, sebuah suara tiba-tiba muncul dan bergema di dalam gua yang dingin. Hati kultivator bergetar dan dia tiba-tiba membuka matanya. Ia tak segan-segan memuntahkan seberkas sinar hijau yang terbang ke arah sosok putih yang muncul di dalam gua. Wang Lin mengungkapkan ekspresi aneh. Lampu hijau itu adalah kelabang, dan ia berlari ke arahnya dengan mulut terbuka. Wang Lin menunjuk kelabang dan ia membeku di udara. Kultivator berkepala besar itu terkejut.
Kelabang ini telah dimurnikan dalam jiwa aslinya dan karena itu bahkan bisa menahan seseorang yang lebih kuat darinya. Ini bisa memberinya waktu untuk melarikan diri atau menyerang lagi. Namun, itu dengan mudah dibekukan oleh orang di depannya. Dia bahkan tidak tahu mantra apa yang digunakan orang lain. "Matao, apakah kamu akan membunuhku?" Kepala besar mengeluarkan suara gemuruh. Tubuhnya bergemuruh dan kabut dalam jumlah besar menyebar. Dia akan melarikan diri. "Matao!" Wang Lin terkejut dan menunjuk ke arah kabut. Sinar cahaya menembus kabut dan mendarat di antara alis kultivator berkepala besar saat dia mencoba melarikan diri. Tubuh kepala besar bergetar dan kebingungan muncul di matanya. Berbagai kenangan muncul di benaknya. Pada saat yang sama, tangan Wang Lin mengulurkan tangan dan kekuatan dunia di sekitar gunung mengembun di tangannya untuk membentuk pedang kecil. Pedang ini dibentuk oleh kekuatan dunia dan diciptakan dari mantra keyakinan Wang Lin, jadi itu adalah harta yang mutlak. Dengan sekali lemparan, pedang kecil itu terbang ke dalam kabut dan menusuk ke sisi dinding. Jauh di dalam kabut ada kepala besar, yang membangkitkan ingatannya. Wang Lin mengungkapkan senyuman lembut saat dia melambaikan lengan bajunya dan kekuatan dunia berkumpul untuk mengubah sejumlah besar pil menjadi labu. Dia meletakkannya di tanah dan pergi. Setelah sekian lama, kabut menghilang dan kepala besar keluar dengan ekspresi rumit dan linglung. Dia duduk di sana, memandangi gua yang kosong untuk waktu yang lama sebelum dia mengangkat kepalanya dan bergumam. "Tuan," dia melihat pedang yang membuatnya takut dan labu berisi pil. Air mata mengalir dari matanya. Juga di benua utara, tapi di benua lain. Selusin sinar cahaya terbang melintasi langit saat seberkas cahaya kristal melintas. Para pembudidaya terkejut ketika cahaya kristal menghilang di antara mereka. Tidak ada yang memperhatikan bahwa ketika cahaya kristal menghilang, ia memasuki titik di antara mata. Para pembudidaya ini curiga untuk sementara waktu, dan setelah berdebat tentang hal itu, mereka bergegas maju sekali lagi. Anak bermata merah itu dipenuhi kebingungan, dan setelah beberapa jam, kelompok itu beristirahat di sisi gunung. Kebingungan di matanya menghilang dan digantikan dengan emosi yang rumit. "Saya, Tuan Hongshan," anak laki-laki berbaju merah itu memandang ke langit dan perlahan tersenyum. Dia menarik napas dalam-dalam saat dia melihat ke tanah di depannya, penuh dengan kegembiraan. Benua Timur, di benua Nani, Wang Lin sempat melewati sebuah sekte kecil. Tidak banyak pembudidaya di sekte ini, hanya sekitar 1.000 orang. Lokasi sekte mereka tidak terlalu bagus dan energi spiritual di sini tidak padat. Karena dekrit telah dikirim oleh para Empyrean Agung untuk mempersiapkan pembukaan alam Dewa Abadi, arus bawah mulai bergerak ke seluruh benua. Hal ini membuat sekte-sekte yang lebih kecil tidak dapat lagi hidup damai dan harus bergantung pada sekte-sekte yang lebih besar untuk bertahan hidup. Perang akan segera dimulai, dan sekte kecil seperti ini akan kesulitan untuk melanjutkan perang antara orang dahulu dan makhluk surgawi. Shen Bao adalah penguasa sekte ini, dan budidayanya luar biasa. Dia sangat cemas karena dia tidak tahu bagaimana masa depan atau apakah sektenya akan tetap ada setelah perang dalam beberapa ratus tahun. Dia telah menghabiskan banyak upaya untuk naik ke posisinya saat ini dan menjadi penguasa sebuah sekte. Dia tidak ingin menyerah, tapi saat ini, satu-satunya jalan di hadapannya adalah tunduk pada kekuatan yang lebih kuat. Namun, kekuatan yang bisa dia pilih akan mempunyai konsekuensi berbeda, semuanya sama seriusnya. Para tetua sekte juga memiliki pendapat yang berbeda dengannya mengenai masalah ini, dan ada tanda-tanda perpecahan. Saat Shen Bao merasa cemas, seorang pria muda berpakaian putih dengan rambut putih tiba di luar sekte. Dia masuk ke sekte tersebut. Wang Lin menemukan Shen Bao,
dan beberapa jam kemudian, Wang Lin pergi. Setelah dia pergi, Shen Bao berdiri di luar aula dan menatap langit dengan kebingungan di matanya. Setelah sekian lama, kebingungan itu hilang dan berubah menjadi tekad. Selama periode waktu ini, Wang Lin bertemu hampir semua teman lamanya dari dunia gua. Dia membuka ingatan beberapa orang, dan bagi orang-orang tertentu, dia memberi mereka kekuatan untuk mengambil keputusan. Namun, apapun hasil akhirnya, Wang Lin akan meninggalkan sesuatu untuk melindungi mereka, karena mereka berasal dari dunia gua yang sama. Lebih tepatnya, mereka semua adalah orang-orang yang tergabung dalam 7 sekte Dao. Sekte Matahari dan Bulan, sekte terkuat di benua Tianfang. Sekte mereka memiliki lebih dari 100.000 anggota dan merupakan salah satu dari 9 sekte dan 13 faksi di benua timur. Ada banyak orang jenius di sekte Matahari dan Bulan. Namun, tidak satupun dari mereka yang bisa dibandingkan dengan wanita bernama King Hong. Bakatnya sulit ditemukan bahkan setiap 10.000 tahun sekali. Ratusan tahun yang lalu, dia di murid sekte Matahari dan Bulan. Dalam waktu singkat kurang dari 1000 tahun, dia mencapai langkah ketiga dan berada di puncak Nirwana Void. Dia hanya tinggal satu langkah untuk mencapai Spirit Void. Ini sangat terkait dengan sekte Matahari dan Bulan yang mengembangkan dirinya sepenuhnya, tetapi ini juga menunjukkan betapa pentingnya dia bagi sekte tersebut. Kepala tetua Golden Exalt dari sekte tersebut berkultivasi dengan pintu tertutup sepanjang tahun. Rumor mengatakan bahwa dia memiliki kekuatan Empyrean Exalt tetapi belum pernah mengikuti pengadilan Empyrean. Orang ini secara pribadi telah menerima wanita ini sebagai muridnya, dan setiap beberapa tahun, dia akan keluar untuk memberikan petunjuk kepada wanita ini. Kadang-kadang, dia bahkan membawa wanita ini ke dalam budidaya pintu tertutup bersamanya. Wanita ini disebut orang suci dari sekte Matahari dan Bulan. Banyak orang mengaguminya dan, karena kecantikannya, dia dicintai oleh banyak murid. Namun, wanita ini terlalu luar biasa dan kepribadiannya terlalu dingin. Selama ratusan tahun, dia tidak pernah memilih pasangan Dao. Tetapi semakin dia seperti ini, semakin banyak murid sekte Matahari dan Bulan yang memandangnya. Khususnya, anak-anak dari para tetua dan para murid yang merasa memenuhi syarat tidak pernah berhenti mengejarnya. Pada hari ini, wanita bernama King Hong meninggalkan budidaya pintu tertutup. Awan di luar gelap dan guntur bergemuruh seolah akan turun hujan. Guntur itu membuatnya gelisah, seolah-olah akan terjadi sesuatu. Dia berdiri di luar guanya sendiri sambil memandangi awan gelap dan cahaya merah keunguan dari matahari. Ada kebingungan di matanya. Seekor kupu-kupu cantik terbang dari kejauhan sambil menghadapi angin kencang. Itu melayang di hadapannya dan menarik perhatiannya. Dia menyukai warna merah dan kupu-kupu. Orang-orang di sekte hanya mengetahui kesukaan pertamanya, tetapi tidak ada yang mengetahui kesukaan kedua. Melihat kupu-kupu yang terbang, kebingungan di mata wanita cantik itu menjadi semakin kuat. Seperti orang lain yang bereinkarnasi, ada kebingungan dalam mimpinya. Dia selalu merasa seperti dia bukan milik dunia ini. Perasaan ini membuat ketidakpeduliannya menjadi luar biasa. Guntur bergemuruh dan hujan turun ke bumi, membentuk tirai hujan. Dia mengenakan gaun merah yang membuatnya tampak seperti kupu-kupu merah dari kejauhan. Dia berdiri di sana dengan kupu-kupu di depannya dan sepertinya dia akan mengikuti angin dan hujan ke suatu tempat yang tidak diketahui. Kupu-kupu merah, sebuah suara lembut datang dari belakang wanita itu. Bab 2072. Hati mati, sudah terlupakan. Di dalam tirai hujan, hujan lembut terdengar seperti gumaman lembut. Saat air berhamburan,
suara angin menyatu dengannya dan membentuk gumpalan mimpi yang datang dari kehidupan sebelumnya. Kupu-kupu di sekitar King Hong mendarat di tangannya dan dia dengan lembut melindunginya dari hujan dan angin. Seolah-olah dia adalah kupu-kupu merah, tapi tidak diketahui siapa di dunia ini yang bisa melindunginya dari angin dan hujan yang sama. Dia berbalik dan melihat orang asing berpakaian putih di bawah payung kertas minyak. Kupu-kupu merah, nama itu sangat indah. King Hong memandang pemuda berambut putih dan tersenyum. Senyuman ini seperti bunga mawar kesepian yang mekar penuh. Jika kamu mau, kamu bisa menjadi kupu-kupu merah. Wang Lin memandangi wanita cantik itu. Apa yang terjadi di planet Suzaku muncul di matanya. Wanita itu tersenyum sedikit tetapi tidak berbicara. Dia memandang Wang Lin. Tatapan mereka bertemu di tengah hujan dan bertahan lama. King Hong memandang Wang Lin dan dengan lembut berkata, "Aku bertemu denganmu dalam mimpiku. Ketika saya menjadi kultivator langkah ketiga, saya bertemu Anda dalam mimpi saya. Apakah kamu percaya pada reinkarnasi?" Tatapan Wang Lin beralih dari wanita itu ke hujan yang turun dari langit. "Apakah kamu percaya akan hal itu?" Wanita itu bertanya balik. "Aku." Suara Wang Lin berhenti, dan setelah sekian lama, dia mengangguk. "Saya percaya akan hal itu." Wanita itu menoleh untuk melihat ke arah hujan dan dengan lembut berkata, "Jika Empirean Ascendan berambut putih pun mempercayainya, maka saya juga mempercayainya. Saya selalu merasa seperti sedang menunggu seseorang untuk memberi saya jawaban. Saat saya mencapai langkah ketiga, saya tahu orang yang saya tunggu adalah Anda." Reinkarnasi, saya selalu bertanya-tanya apakah saya memiliki kehidupan sebelumnya. Kalau tidak, mengapa saya suka warna merah atau kupu-kupu? Saya juga memikirkan mengapa saya menginginkan sesuatu. Itu tidak datang begitu saja, dan jika bukan kehidupan ini, itu adalah kehidupan sebelumnya. Aku dipanggil, kupu-kupu merah, di kehidupanku sebelumnya, kan? Wanita itu tidak menoleh dan suaranya tenang. "Namun, dalam mimpiku di kehidupanku sebelumnya, ada kehidupan sebelumnya yang lain, dalam kehidupan itu, aku juga melihatmu." Wang Lin terkejut. King Hong memandang ke cakrawala saat dia berkata, "Dalam kehidupan itu, saya ingat Anda menanyakan sebuah pertanyaan kepada saya. Sebuah pertanyaan yang baru saya dapatkan jawabannya sekarang. Apakah kamu ingin mendengarnya?" Wang Lin diam-diam merenung sejenak dan berkata, "Pertanyaan apa yang saya tanyakan kepada Anda? Apakah kamu ingin menyimpan ingatanmu saat ini atau memulihkan ingatanmu di kehidupan sebelumnya?" King Hong berbalik dan memandang Wang Lin. Di matanya yang indah, ada cahaya yang tidak bisa dilihat oleh Wang Lin. King Hong terdengar emosional saat dia dengan lembut bergumam, kehidupan masa lalu dan kehidupan saat ini bisa hidup berdampingan, tapi begitu ingatan masa lalu dipulihkan, kehidupan saat ini mendapatkan banyak beban. Jika tidak dipulihkan maka saya tidak akan mengetahuinya, dan jika saya mengetahuinya, saya tidak dapat melupakannya. Itulah pemahaman saya. Mata Wang Lin dipenuhi kebingungan saat dia melihat wanita di hadapannya dan bertanya, "Kalau begitu, bagaimana kamu menjawabku?" Ekspresi King Hong menjadi rumit saat dia berbisik, "Lupakan masa lalu dan ingat sekarang saja. Jika saya terus bertahan berkali-kali, itu akan menimbulkan rasa sakit dan kebingungan." "Saya mengerti." Wang Lin menghela nafas. Dia tahu bahwa kupu-kupu merah mengingat sesuatu, tetapi apa yang dia katakan tentang kehidupan sebelumnya menyebabkan hati Wang Lin bergetar. Dia memikirkan tentang mimpi Dao di planet Suzaku, di mana juga di balik tirai hujan seorang wanita muncul di hadapannya sambil menggendong bayi perempuan. Ada kupu-kupu merah di tirai hujan, mencari perlindungan dari hujan di bawah dedaunan.
Saat wanita itu memikirkan nama untuk bayi perempuannya, dia menggumamkan kata, kupu-kupu merah. Wang Lin diam-diam merenung saat dia berbalik dan berjalan ke kejauhan. Saya sudah melupakan banyak hal tentang kehidupan itu. Saya hanya mengingat Anda dan pertanyaan ini, dan satu lagi, dia mengatakan sesuatu kepada Anda. Saya masih ingat kalimat itu. King Hong menutup matanya dan suaranya lembut. Baris apa? Wang Lin tidak berhenti saat dia berjalan di tengah hujan. Hati mati, sudah terlupakan. Di dalam hujan, tubuh Wang Lin bergetar dan dia tiba-tiba berbalik. Dia sangat terkejut. Kejutan ini datang dari jiwanya. Payung kertas minyak di tangannya jatuh ke tanah dan basah kuyup oleh hujan. Mozi, planet Suzaku muncul di mata Wang Lin. Ketika dia adalah seorang kultivator tingkat rendah, pada malam hujan juga dia bertemu dengan seorang pria botak yang matanya dipenuhi kebingungan. Dia memandang Wang Lin dan mengucapkan satu baris. Hujan ini lahir di langit dan mati di bumi. Proses di antaranya adalah kehidupan. Hati mati, sudah terlupakan. Kata-kata ini bergema di benak Wang Lin, dan tatapan pria botak itu muncul dengan jelas di benaknya. Wang Lin tidak dapat memahaminya sebelumnya, tetapi, melihat ke belakang sekarang, dia dapat dengan jelas merasakan sakit dan kesedihan. Wang Lin pergi dengan kebingungan dan jawaban yang tidak ingin dia pikirkan. King Hong melihat kemana Wang Lin pergi dan berdiri di sana untuk waktu yang lama. Baru setelah hujan reda, dia membuka tangannya. Kupu-kupu itu mengitarinya beberapa kali sebelum terbang ke kejauhan. Kapan kamu akan lupa, mungkin kamu tidak akan pernah memilih ini. King Hong menunduk dan berjalan ke guanya, kesepian dan kecewa. Wang Lin diam-diam merenung. Reinkarnasi. Ketika saya membuka ingatan orang-orang dalam reinkarnasi, saya tidak bertanya-tanya apakah saya juga berada dalam reinkarnasi. Jika saya benar-benar berada di dalam siklus reinkarnasi, lalu siapa yang akan membuka ingatan saya? Ketika Wang Lin memikirkan hal ini, dia tertawa dan terus tertawa hingga air matanya jatuh. Reinkarnasi, ini adalah reinkarnasi. Tetapi bahkan jika aku berada di dalam reinkarnasi, aku tidak akan pernah memilih untuk melupakan, tidak akan pernah. Wang Lin tertawa. Dia tiba-tiba teringat sosok yang mengaum di langit yang dia lihat selama pemisahan 3 jiwa Dao kuno. Kata-kata dari sosok itu bergema di telinganya sekali lagi. Surga dan bumi, apa gunanya berada di puncak langit dan bumi? Apa gunanya dipuja oleh semua orang? Apa gunanya menyebarkan kitab suci yang tak ada habisnya? Jika dunia seperti ini, kenapa tidak dihancurkan? Jika semua kehidupan seperti ini, kenapa tidak menghilang? Kalau kitab sucinya seperti ini, kenapa tidak diakhiri saja? Karena seperti ini, aku akan menggunakan metodeku sendiri untuk membuat langit menutup matanya, membuat bumi tertidur, membuat sungai dunia bawah mengalir mundur, menghentikan reinkarnasi, membuat dunia tidak ada lagi. Wang Lin menggumamkan kata-kata ini saat bergema di telinganya. Suara ini semakin keras hingga langit berguncang, bumi bergetar, dan badai terjadi di benua astral abadi. Di benua timur klan surgawi, di bagian barat daya benua Lin Hua, ada sebuah kota besar. Kota ini tampak seperti binatang raksasa yang tergeletak di sana dan mengeluarkan aura keagungan. Di lokasi terpencil kota, ada toko pandai besi. Bisnis di sini cukup baik bagi keluarga untuk hidup dengan baik. Ini karena pemilik toko memperlakukan pekerjaannya dengan sangat serius dan telah mendapatkan reputasi yang baik selama bertahun-tahun. Tuannya adalah seorang pria kekar yang terlihat berusia sekitar 30 tahun yang lalu. Dia sangat kuat dan bagian atas tubuhnya terlihat saat dia memukul besi. Suara benturan logam terdengar dari toko. Halaman belakang toko adalah tempat tinggal keluarga. Itu,
Pria kekar itu memiliki seorang istri cantik dan seorang putri berusia 8 tahun. Gadis kecil itu ada di toko dan tidak keberatan dengan panasnya. Dia sering membawakan handuk pria untuk menyeka keringat. Kapanpun itu terjadi, pria kekar itu akan menampakkan senyuman bahagia. Dia sangat puas dengan kehidupannya saat ini. Meski sederhana, dia sangat puas dengan putri cantiknya dan kehidupannya yang penuh kasih sayang. Dia ingin melakukan yang terbaik untuk keluarganya, membuat kehidupan mereka lebih baik dan masa depan putrinya lebih baik. Untuk mencapai tujuan ini, dia bekerja keras sebagai pandai besi dan melakukan segalanya dengan serius. Hidupnya sederhana, namun ada kehangatan yang ia hargai. Dia lahir di kota ini dan memiliki banyak teman bermain bersamanya. Meski mereka semua punya keluarga masing-masing, mereka sering minum bersama, tertawa bersama, dan mengenang masa lalu bersama. Pada malam hari, saat dia tertidur, dia bermimpi. Dalam mimpinya, dia menyapu seluruh dunia. Dia tampak seperti seorang kaisar surgawi yang memimpin orang-orang untuk berperang melawan musuh-musuhnya. Dalam mimpi itu, terjadi perpisahan, darah, dan kesedihan. Dalam mimpinya, dia juga memiliki seorang putri bernama Suang, nama yang sama dengan putrinya saat ini. Namun, mimpi tersebut tidak nyata. Setiap kali dia terbangun dari mimpinya, dia akan terlihat tersesat dan melihat keluar jendela ke langit malam. Hatinya menginginkan semua yang ada dalam mimpinya, namun ketika dia melihat istrinya yang tertidur dan putrinya yang berusia 8 tahun, yang masih belum berani tidur sendirian, dia akan tersenyum dan melupakan segalanya tentang mimpinya. Jika dia punya pilihan, dia akan memilih keluarganya sendiri dan bukan kehidupan dalam mimpinya. Dia tidak tahu bahwa ada seseorang yang menatapnya dari langit malam saat dia melihat keluarganya. Wang Lin memandang keluarga pandai besi itu. Dia bisa merasakan kebahagiaan dan kepuasan King Lin. King Lin adalah kaisar surgawi di dunia gua, dan sekarang dia telah bereinkarnasi sebagai manusia fana, namun dia telah memperoleh kebahagiaan dan kehangatan. Wang Lin sangat iri saat dia melihat ke arah King Lin, dan setelah sekian lama, dia pergi. Seperti kupu-kupu merah, pilihannya adalah melupakan masa lalu, melupakan kehidupan sebelumnya dan tenggelam dalam kehidupannya saat ini, melalui siklus itu berulang kali dan menghargai setiap waktu. Pilihan mereka benar, pilihanku juga tepat. Wang Lin bergumam pada dirinya sendiri.